Beberapa catatan kecil yang perlu diperhatikan pada saat kita bekerja, diantaranya adalah 1. Tetapkan goal, selaraskan dengan timeline. 2. Fokus pada tujuan, selaraskan dengan aktivitas yang terukur. 3. Bangun kepercayaan, selaraskan dengan cara kerja yang terbuka atau transparan. 4. Budayakan kerja yang nyaman, selaraskan dengan lingkungan yang memberi efek positif. Dan kelima adalah kreatif dan antusiasme, selaraskan dengan peran kerja antar tim. Halo Group People, kembali lagi kita dalam program Helping Others Grow bersama saya Welly Rosyanti. Di sesi kali ini, kita akan bahas seputar dunia sales dan marketing. Saya sering kali ditanya, sales dan marketing itu sama nggak sih? Tujuan dan target kerjanya seperti apa ya? Nah, di sesi kali ini kita akan bahas secara singkat apa saja menjadi perbedaan dari keduanya, apa saja yang menjadi cikal bakal kegiatan yang harus mereka lakukan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Sebenarnya kalau kita bicara sales dan marketing, ada poin branding yang harus kita pahamin. Oke, agar mudah dipahami, saya pakai ilustrasi cerita. Saya pakai contoh di tempat saya bekerja, yaitu Andal Software. Nama resmi perusahaan adalah nama badan usaha yang terdaftar secara hukum. Dalam hal ini, nama perusahaan saya bekerja adalah PT Andal Software Sejahtera. Kemudian, branding adalah nama dari bisnis atau perusahaan yang mau diangkat. Dalam hal ini, Andal Software adalah brand dari perusahaan saya bekerja. Kemudian kita lihat marketing. Kalau marketing adalah menciptakan peluang, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan untuk membangun nama brand tersebut, yaitu Andal Software. Sedangkan selling adalah proses memenuhi peluang tersebut, sehingga terjadi transaksi penjualan dari produk Andal Software. Jadi, gampangnya kayak gini. Marketing itu sama dengan kreasi, menciptakan peluang. Selling sama dengan transaksi atau closing. Dan branding sama dengan persepsi. Oke, lalu apa saja ini yang dilakukan untuk membangun brand Andal Software? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, segala sesuatu kegiatan perusahaan selalu menggunakan kata Andal Software. Tidak pernah menggunakan nama lengkap dari PT Andal Software Sejahtera. Kemudian kedua, logo perusahaan. Kita menggunakan persis tulisannya adalah Andal Software. Domain email pun menggunakan Andal Software. Ketiga, produk yang dihasilkan pun akan diberi nama dengan mengikut sertakan nama brand. Contoh, produknya Andal sudah pasti Andal PayMaster, Andal Linkage. Keempat, semua informasi publik selalu menggunakan nama Andal Software. Tujuan dari semua itu adalah agar kata Andal Software akan melekat di benak khalayak ramai. Dan saat proses menjual produk pun, tim sales akan tetap menggunakan kata Andal Software. Untuk informasi misalkan Customer Reference Andal Software, bukan Customer Reference Andal Linkage. Begitu. Kalau mau ditelaah lebih dalam, kita bisa tahu persis perbedaan signifikan dari sisi objektif, goal, konsumen, manfaat, maupun dari sisi waktu. Tapi, karena episode kali ini kita fokus ke sales dan marketing, saya hanya share sedikit dari sisi objektif maupun dari sisi goal-nya saja. Oke, kita lihat dari sisi objektif. Di poin selling, yang dilihat adalah total pendapatan atau jumlah barang yang terjual. Sementara objektif dari sisi marketing lebih melihat ke perluasan pangsa pasar atau lebih dikenal dengan istilah market share. Kalau dari branding, lebih melihat memberikan jati diri konsumen. Mereka akan jadi apa ketika menggunakan produk Andal Software. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi goal atau tujuan, kalau selling sudah pasti goalnya adalah closing penjualan. Kalau marketing, lebih ke demand-nya seperti apa, permintaannya seperti apa. Sehingga rangkaian kegiatan untuk merangsang kebutuhan konsumen
atau lebih kita melihat bagaimana mereka create need agar produknya bisa terjual. Kalau branding sudah pasti berhubungan dengan loyalitas konsumen. Oke, sekarang kita kembali fokus ke ranah sales dan marketing. Mari kita lihat pengertian dasarnya dulu. Sales didefinisikan sebagai kegiatan menjual, di mana mereka memastikan produknya terjual dengan harga yang sudah ditetapkan atau atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau marketing didefinisikan sebagai kegiatan untuk menciptakan awareness di lingkup pengguna. Cakupan kegiatannya bisa lebih luas karena terlibat dalam mulai perencanaan produk, penetapan harga, mempromosikan, bahkan sampai ke pendistribusian barang agar pengguna memperoleh kepuasan. Itu pengertian dasarnya. Tapi kalau diperhatikan, ada kesinambungan dari kedua kegiatan itu, di mana sales merupakan penjualan dan marketing merupakan strategi untuk meningkatkan penjualan. Artinya, walaupun mereka berbeda, tapi mereka menuju ke satu titik yang sama, yaitu meningkatkan penjualan. Bisa dibilang, sebenarnya tujuan atau target akhir dari keduanya adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang terjadi pembeda adalah hanya dari sisi kegiatannya saja. Target kegiatan utama marketing adalah mempromosikan produk dan jasa layanan perusahaan dengan berbagai cara untuk memikat atau create needs-nya si pelanggan. Kemudian, kalau target kegiatan utama sales lebih ke mengarahkan calon konsumen ke pembelian sejumlah kuantiti yang harus dijual, yang biasanya sudah ditargetkan dan disepakati oleh perusahaan. Berbicara tentang alat kerja, ini sangat tergantung dengan jenis usaha yang digeluti. Biasanya, masing-masing dari mereka punya cara efektif yang berbeda-beda. Dari sisi marketing, bisa berupa pengadaan seminar. Kalau sekarang sih lebih cenderung menggunakan webinar ya. Brosur, flyer, spanduk, billboard, atau surat kabar, dan sosial media yang lagi tren saat ini menjadi tools yang paling efektif. Kalau dari sisi sales, lebih cenderung penggunaan software aplikasi seperti software CRM, Customer Relation Management, Sales Intelligence untuk memantau dan memahami informasi tentang prospek dan klien perusahaan, dan Sales Analytics untuk akses data secara otomatis. Kita harus membuat semuanya bisa diukur, atau segala sesuatu harus terukur. Kenapa? Karena kita bisa menyatakan satu tindakan itu berhasil atau tidak karena ada indikatornya, atau ada ukuran yang kita buat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memulai segala kegiatan kita awali dengan penentuan target, strategi pencapaiannya, termasuk segala perencanaan kegiatan yang harus kita lakukan. Penentuan strategi sales sangat tergantung dengan jenis industri, jenis produk, segmen pasar yang digarap. Tetapi biasanya beberapa unsur yang dibawa pada saat penentuan strategi diantaranya adalah 1. Forecasting, 2. Prospecting, 3. Channel, 4. Market potensial, dan pricing yang berhubungan dengan diskon promo apabila perusahaan seringkali mengadakan promo-promo diskon. Kalau untuk strategi marketing akan disesuaikan dengan jenis campaign dan target pelanggan. Beberapa unsur yang akan dibawa pada saat penentuan strategi biasanya adalah 1. Visi dan misi perusahaan, value proposition, esensi merek, SWOT analysis yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Medan kompetensi, dan yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu persis tujuan dari pemasaran ini. Wow, pertanyaan cukup menantang ya. Kita tahu persis bahwa marketing dan sales
bekerja sama dan terhubung dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Dan sudah pasti, rancangan kerja antar dua departemen itu harusnya selaras dan bisa jadi disepakati oleh keduanya di awal. Perkara nanti di lapangan, hasilnya tidak sesuai rencana oleh salah satu bagian, misalkan oleh sales ataupun marketing, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian, ini harusnya terdeteksi pada saat mereka review hasil kerja antar departemen secara berkala. Fase ini biasanya akan terjadi perubahan strategi atau melakukan improvement atas salah satu aktivitas. Jadi seharusnya mereka tidak saling menyalahkan. Karena mereka pasti akan duduk bareng secara berkala untuk review kinerja dari masing-masing. Kalaupun sampai tidak tercapai di batas akhir periode, mereka pasti sudah bisa memprediksi dan bisa menerima dengan segala upaya maksimal yang mereka lakukan. Kecuali salah satu departemen tidak menjalankan strategi dan rencana kerja yang telah disepakati di awal karena faktor kelalaian. Kalau ini sih tanpa disalahkan oleh tim departemen lain, harusnya sudah disalahkan oleh tim kerja internal mereka atau internal di departemen mereka sendiri. Sederhana saja sih, lakukan review dan analisa hasil kerja secara berkala. Jika hasil pencapaian bagus, pelajari apa yang menjadi faktor pencapaian itu. Apakah masih ada ruang untuk melakukan improvement? Sehingga bisa mencapai yang lebih besar lagi di periode berikutnya. Jika hasil pencapaian tidak bagus, hal yang sama harus dilakukan. Pelajari apa yang menjadi faktor penyebab, aktivitas atau strategi apa yang harus kita ubah, agar bisa mendapatkan hasil yang bagus di periode berikutnya. Oke, beberapa catatan kecil yang perlu diperhatikan pada saat kita bekerja, diantaranya adalah 1. Tetapkan goal, selaraskan dengan timeline. 2. Fokus pada tujuan, selaraskan dengan aktivitas yang terukur. 3. Bangun kepercayaan, selaraskan dengan cara kerja yang terbuka atau transparan. 4. Budayakan kerja yang nyaman, selaraskan dengan lingkungan yang memberi efek positif. Dan 5 adalah kreatif dan antusiasme, selaraskan dengan peran kerja antar tim. Baik Ground People, demikian sharing singkat dari saya. Untuk materi lebih detail dan lengkap seputar sales and marketing, akan menjadi materi pembahasan di episode Helping Others Grow selanjutnya. Jadi, ikutin terus channel Andal Software. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silakan hubungi kami melalui telepon dan email berikut ini. Saya, Welly Rosyanti, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Helping Others Grow selanjutnya. Terima kasih dan keep growing.